Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang judul materi kita hari ini, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Pada judul materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang berbagai sejarah terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia, dan juga terkait dengan sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan menyampaikan sedikit pesan dari tokoh besar bangsa kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau berkata bahwasanya jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bahwa sejarah adalah bagian dari bangsa kita. Sejarah yang harus kita ambil hikmah atau ibrohnya untuk menjalani kehidupan kita di masa sekarang dan yang akan datang. Dan Bapak juga ingin mengutip tokoh dunia, yaitu we cannot escape history. Kita tidak dapat melarikan diri dari sejarah. Bahwasanya sejarah akan terus berada di belakang kita. Sejarah akan terus mengikuti perjalanan kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mampu mempelajari tentang sejarah itu untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Itulah sedikit pembuka dari Bapak. Untuk selanjutnya kita memulai pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu terkait dengan teori-teori yang berkembang tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada berbagai teori yang berkembang terkait dengan proses masuk Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Mekah atau teori Arab. Teori ini mengatakan bahwasanya Islam dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab yang pada saat itu berdagang dan berlayar ke daerah Nusantara. Dan teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang Gujarat atau daerah India. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan teori Cina. Teori Cina ini mengatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang Cina yang pada saat itu mereka mengatakan bahwasanya para pedagang Cina ini telah datang berlayar dan berdagang ke Nusantara pada sebelum masa Islam datang, yaitu pada saat Hindu-Buddha. Dan yang terakhir yaitu teori Persia yang mengatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang Persia atau Parsi yang lebih dikenal sekarang dengan daerah Iran. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan proses atau media yang dalam Islam memasuki Nusantara. Yang pertama yaitu adalah perdagangan. Ini adalah jalur yang sangat penting peranannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Bahwasanya para pedagang-pedagang dari Arab, dari Cina ataupun dari Timur Tengah, daerah situ, Islam datang dibawa oleh para pedagang. Yang mana waktu itu Nusantara menjadi pusat perdagangan, pusat pelayaran perdagangan dunia internasional. Dan yang kedua yaitu selain jalur perdagangan, ada yang namanya jalur perkawinan. Ini masih berkaitan dengan jalur perdagangan, di mana pada saat itu para pedagang cukup lama mendiami daerah lokal dan pada akhirnya menikah dengan masyarakat lokal dan membentuk sebuah masyarakat Muslim yang disebut dengan nama Pekojan. Jalur yang selanjutnya yaitu adalah jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini juga sangat penting peranannya. Di Aceh kita kenal dengan nama Dayak, Menasa atau Rangkak.
dan di Sumatera Barat kita kenal dengan nama surau. Dan di Pulau Jawa sampai sekarang masih kita kenal yaitu pondok pesantren. Dan materi selanjutnya itu terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kita mulai dulu di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan yang didirikan pada abad ke-13 Masehi, di mana kerajaan ini merupakan kerajaan yang terletak di daerah Aceh, yang pada saat itu merupakan daerah perdagangan internasional yang banyak dilalui para pedagang-pedagang dari dunia. Untuk selanjutnya itu Kerajaan Aceh. Masih di daerah Sumatera, Kerajaan Aceh ini merupakan kerajaan lanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Ali Mughayat Shah, di mana Ali Mughayat Shah ini merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Aceh ini. Raja yang sangat terkenal di Kerajaan Aceh ini adalah Sultan Iskandar Muda, di mana beliau membentuk sebuah jalur perdagangan yang lebih besar lagi pada saat pemerintahannya, di mana puncak keemasannya pada masa pemerintahannya. Kita beralih ke daerah Jawa. Daerah Jawa ini ada beberapa kerajaan Islam. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan sebuah kerajaan yang sangat penting peranannya dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa khususnya. Kerajaan Demak ini didirikan oleh raja yang bernama Raden Patah, yang merupakan juga keturunan dari Cina, yang berasal dari Campak, Cina. Dan untuk selanjutnya yaitu setelah Raden Patah ini wafat, pemerintahan Kerajaan Demak ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Pati Unus. Pati Unus ini kemudian digantikan oleh namanya Sultan Trenggono. Untuk kerajaan selanjutnya itu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Sutawijaya, dan masa keemasan Kerajaan Mataram Islam ini pada masa pemerintahan Sultan Agung, di mana beliau sangat besar peranannya dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa khusus, di mana beliau selain dakwah juga menggunakan alat-alat kesenian Jawa dalam penyebaran Islamnya dengan dipadukan nuansa-nuansa Islami. Dan yang terakhir kita beralih ke Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini ada sebuah kerajaan yang sangat besar pada saat itu, yaitu bernama Gorontalo. Kerajaan Gorontalo ini merupakan sebelum menjadi kerajaan Islam merupakan kerajaan Hindu, di mana selanjutnya pada saat itu ada mubalik dari Sumatera yang datang ke Gorontalo dan berhasil mengislamkan raja pada saat itu, dan kemudian berubahlah kerajaan Gorontalo ini menjadi kerajaan Islam. Raja yang sangat terkenal di Gorontalo ini adalah Raja Sultan Hasanuddin, yang merupakan raja yang sangat penting peranannya dalam penyebaran Islam di daerah Sulawesi dan sekitar. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebagai penutup, Bapak ingin mengutip sebuah ucapan dari tokoh nasional. Kita boleh melihat sejarah, kita boleh melihat masa lalu untuk mengenang dan belajar, tetapi bukan untuk kembali. Sekian penyampaian materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.